Gurun adalah wilayah yang sangat kering dengan vegetasi yang jarang. Meski terlihat gersang, gurun merupakan salah satu ekosistem utama di bumi. Tumbuhan dan hewan yang hidup di sana sudah beradaptasi dengan baik terhadap kondisi yang ekstrim. Ciri utama gurun adalah curah hujan yang sangat rendah, biasanya kurang dari 250 mm per tahun. Sementara itu, penguapan jauh lebih besar daripada jumlah air yang turun. Akibatnya, selalu ada kekurangan air sepanjang tahun. Kalau gurun menerima lebih banyak air hujan, ekosistemnya akan berubah menjadi bioma yang lain, dan gurun itu sendiri akan hilang. Karakteristik dasar gurun adalah kurangnya kelembapan yang tersedia untuk tanaman. Rata-rata curah hujan tahunan berkisar dari hampir nol di gurun pesisir Amerika Selatan dan gurun Libya hingga 600 mm di gurun Madagaskar. Beberapa ahli menganggap 250 mm adalah batas atas curah hujan tahunan rata-rata untuk gurun sejati. Sementara tempat yang memiliki curah hujan tahunan rata-rata 250 hingga 400 mm disebut semi-gurun. Gurun menerima hujan pada waktu-waktu tertentu. Wilayah gurun yang berada di dekat batas khatulistiwa menerima sebagian besar hujannya di musim panas, tepatnya dari bulan Juni hingga bulan Agustus di belahan bumi utara, dan Desember hingga Februari di belahan bumi selatan. Sementara wilayah gurun yang berada di dekat batas iklim sedang menerima sebagian besar hujannya pada musim dingin. Di gurun yang berlokasi di wilayah pesisir seperti gurun Namib, kabut menjadi salah satu sumber kelembapan. Tetesan-tetesan air yang dibawa kabut menempel pada tanaman dan kemudian menetes ke tanah atau diserap langsung oleh pucuk tanaman. Gurun panas memiliki suhu yang sangat tinggi pada waktu siang hari, apalagi di musim panas. Suhu di sana bisa mencapai 40 derajat Celcius, dengan rekor tertinggi mencapai 58 derajat Celcius. Suhu tanah bisa lebih panas daripada suhu udara. Tercatat, suhu bisa mencapai 78 derajat Celcius di Gurun Sahara. Saat malam hari, gurun mengalami penurunan suhu yang drastis. Hal ini terjadi karena kurangnya tutupan awan yang bisa menahan hilangnya panas. Suhunya bisa berada di bawah titik beku. Namun, suhu malam rata-rata tahunan di gurun itu berkisar di antara 20 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Gurun beriklim sedang atau gurun dingin berada di wilayah yang beriklim sedang. Suhunya lebih dingin daripada gurun panas. Lingkungan kering di gurun jenis ini terjadi karena jauhnya gurun dari pantai, yang mengakibatkan rendahnya kelembapan atmosfer akibat kurangnya angin darat, atau keberadaan pegunungan tinggi yang memisahkan antara gurun dan pantai. Meski lebih dingin dari gurun panas, gurun ini masihlah gurun dengan tingkat kekeringan dan fitur lingkungan yang serupa. Meskipun terlihat kering dan gersang, gurun masih memiliki banyak makhluk hidup yang tinggal di sana. Mari kita mulai dari floranya. Keluarga Asteraceae dan Fabaceae adalah keluarga yang bisa ditemukan di gurun-gurun di belahan dunia manapun, mulai dari Australia, Afrika bagian selatan, Timur Tengah, hingga Amerika Utara. Meskipun di gurun yang berbeda terdapat genera yang berbeda pula dari dua keluarga ini. Selain dua keluarga tadi, masih ada keluarga tanaman yang bersifat lokal, seperti keluarga ice plant dan lili di benua Afrika,
keluarga kubis-kubisan di gurun Sahara hingga Iran, keluarga bunga anyelir di Timur Tengah, serta keluarga Myrtaceae, Proteaceae, dan Casuarinaceae di benua Australia. Ada juga tumbuhan yang umum ditemukan di gurun juga bisa ditemukan dengan mudah di vegetasi yang lain, seperti tumbuhan dari keluarga Xenopoda. Keluarga Cactaceae atau yang kita kenal sebagai kaktus adalah tumbuhan yang sangat khas dan dominan di gurun-gurun benua Amerika. Tumbuhan ini hanya tumbuh alami di benua itu dan tidak tumbuh di benua yang lainnya. Adapun kaktus-kaktus yang tumbuh di luar benua Amerika itu adalah hasil dari campur tangan manusia. Pohon dan semak besar bisa kita temukan juga di gurun, meski jumlahnya terbatas. Pohon dari kelompok Fabaceae adalah kelompok yang paling banyak ditemukan di sini. Ada juga tanaman runjung seperti pinus yang bisa ditemukan di beberapa wilayah. Dan juga ada tanaman tamarix yang bisa ditemukan di Asia Tengah. Di gurun juga terdapat semak kecil seperti Artemisia dan Ephedra yang ada di Asia Tengah dan Amerika Utara. Lalu ada Artiflex di kedua wilayah ini dan juga benua Australia, serta Larea di Amerika Utara dan Selatan. Rumput-rumputan juga terdapat di sebagian besar gurun. Di belahan bumi utara, spesies Aristida dan Panicum terdapat di sebagian besar gurun panas. Sementara Stipa ditemukan di gurun beriklim sedang. Di benua Australia, rumput Spinifex adalah spesies yang tersebar di benua itu. Beberapa tumbuhan memberikan karakteristik khas pada beberapa gurun. Di Amerika Utara, tepatnya di gurun Sonora, dipenuhi kaktus-kaktus besar. Terutama yang paling terkenal adalah saguaro. Sementara di gurun Mojave yang lebih dingin terdapat pohon Joshua. Ada juga spesies Euphorbia, yang mana spesies ini terletak di Afrika bagian selatan dan timur. Sekarang, mari kita beralih ke hewan-hewan yang hidup di sana. Gurun Australia adalah tempat yang paling khas karena benua Australia terisolir dari benua-benua yang lain. Fauna di sana diwarnai dengan keanekaragaman reptil yang sangat tinggi dan lebih sedikit mamalia. Mamalia gurun Australia didominasi oleh hewan-hewan marsupial. Marsupial ini mencakup kanguru, wallaby, bandicoot, dan tikus mondok marsupial penggali. Hewan yang umum ditemukan di Australasiat ini adalah kelinci Eropa, yang mana hewan ini dibawa manusia dari benua Eropa, tepatnya dari semenanjung Iberia. Selain kelinci, manusia juga membawa unta ke benua ini. Di gurun-gurun panas dunia lama, sebagian besar mamalia herbivora besar saat ini, di antaranya unta, keledai, kambing, domba, dan kuda, telah didomestikasi. Di gurun juga terdapat spesies-spesies liar seperti rusa, oryx, dan ibex, yang mana jarang ditemukan. Gurun-gurun ini juga dihuni oleh karnivora besar, seperti rubah, hyena, macan tutul, dan lynx. Di gurun ini juga dulunya dihuni oleh spesies kucing besar yang lain, yaitu singa atlas yang telah punah. Burung di gurun bersifat nomaden. Mereka akan berpindah ke daerah yang baru saja turun hujan untuk mendapatkan makanan. Burung pipit pemakan biji dan merpati adalah contohnya. Berbeda dengan di Australia, jenis-jenis burung pipit lebih sedikit. Di sana, kelompok burung didominasi oleh burung beo gurun. Kemudian, selain burung-burung pemakan biji, burung karnivora juga hidup di gurun. Contohnya seperti Lanner falcon,
Pharaoh Eagle Owl, dan juga Seeker Falcon. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.